Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izatul Mutia dengan NIM 0602-1282-227030 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan hasil analisis saya terhadap buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7, Kurikulum Merdeka, karya Rahma Subarna, Sophie Dewayani, dan Erni Setiawati. Adapun identitas buku yang saya analisis yaitu judul buku Bahasa Indonesia, penulis Rahma Subarna, Sophie Dewayani, Erni Setiawati, penerbit Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kurikulum 2021 atau Kurikulum Merdeka, ISBN 978-602-244-2998, penyunting Trihartini, cetakan pertama 2021, jumlah halaman 220 halaman, ukuran buku 17,6 cm x 25 cm. Analisis kali ini saya menggunakan teori dan Grini dan Petty. Menurut Grini dan Petty, ada 10 kriteria yang harus dipenuhi untuk buku teks yang berkualitas. Tetapi dalam analisis kali ini saya hanya mengambil 5 dari 10 kriteria tersebut. Adapun kelima kriteria itu sebagai berikut. Yang pertama itu buku teks harus menarik minat anak-anak. Buku teks ditulis untuk siswa, karena itu penulis buku teks harus mempertimbangkan minat-minat siswa yang memakai buku teks tersebut. Semakin sesuai buku teks dengan minat siswa, semakin tinggi daya penarik pada buku teks tersebut. Yang kedua itu adalah buku teks harus mampu memberikan motivasi kepada siswa-siswa yang memakainya. Buku teks yang baik ialah buku teks yang dapat membuat siswa ingin, mau, senang apa yang diinstruksikan dalam buku teks tersebut. Apalagi bila buku teks tersebut dapat menggiring siswa ke arah penumbuhan motivasi intrinsik. Yang ketiga itu buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik. Menurut Grini dan Petty, buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik siswanya. Ilustrasi yang cocok pasti akan memberi daya tarik tersendiri pada buku teks serta memperjelas hal yang dibicarakan. Yang keempat, buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. Buku teks haruslah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Dan yang terakhir itu adalah buku teks harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Misalnya, dalam hal ini buku teks Bahasa Indonesia di samping menunjang mata pelajaran Bahasa Indonesia, buku teks harus menunjang mata pelajaran lainnya. Melalui mata pelajaran Bahasa Indonesia, pengetahuan siswa dapat bertambah dengan soal-soal seperti soal sejarah, ekonomi, matematika, geografi, kesenian, dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam analisis ini adalah berupa penyebaran angket atau kuesioner kepada 3 orang siswa yang pemakai buku teks tersebut, yaitu siswa kelas 7 yang ada di SMP Negeri 1 Tanjung Batu. Kuesioner menjadi wadah yang efektif dan efisien untuk mengumpulkan data yang akan diukur secara numerik. Adapun hasil analisis terhadap buku teks ini, yang pertama itu adalah buku teks harus menarik minat anak-anak. Buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 Kurikulum Merdeka ini sudah mampu menarik minat anak-anak atau siswa yang memakai buku teks tersebut. Hal ini berdasarkan angket yang saya sebar kepada 3 orang siswa yang ada di SMP Negeri 1 Tanjung Batu. Sebanyak 100% siswa mengatakan sangat setuju bahwa buku teks ini menarik minat mereka. Dari segi cover, buku teks sangat menarik karena dilengkapi gambar-gambar yang memiliki warna. Selain itu, pada halaman 13 terdapat sebuah tabel yang berisikan gambar. Siswa diperintahkan untuk mendeskripsikan gambar yang ada pada tabel tersebut. Dengan adanya gambar, membuat siswa lebih tertarik untuk mengerjakan tugas yang ada pada buku teks tersebut. Yang kedua itu, buku teks harus mampu memberi motivasi bagi siswa yang memakainya. Buku teks Bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7
kurikulum Merdeka ini sudah dapat dikatakan mampu memberi motivasi bagi siswa. Hal ini dibuktikan dari angket yang saya sebar kepada 3 orang siswa yang ada di SMP Negeri 1 Tanjung Batu. Sebanyak 66,6% siswa mengatakan sangat setuju, dan sebanyak 33,3% siswa mengatakan setuju. Setiap akhir bab pada buku teks tersebut menyajikan sebuah kalimat apresiasi yang diberikan kepada siswa, sehingga siswa dapat termotivasi untuk melanjutkan pembelajaran pada bab-bab berikutnya. Pada halaman 78, buku teks juga menyajikan kalimat motivasi kepada siswa untuk siswa tetap tenang dan jangan menyerah. Selain terdapat kalimat-kalimat motivasi pada halaman 157 sampai 159. Buku teks juga menampilkan sebuah rangkuman dari cerita yang berjudul Aku Terbatas Tapi Tanpa Batas. Rangkuman cerita tersebut dapat memotivasi siswa dalam mewujudkan mimpinya. Ketiga, buku teks harus memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa-siswinya. Dari hasil angket yang telah saya sebar, sebanyak 100% siswa mengatakan sangat setuju bahwa buku teks menampilkan ilustrasi yang menarik. Dalam buku teks banyak sekali ilustrasi atau gambar-gambar berwarna yang menarik hati para siswa. Di antaranya, pada halaman 22 terdapat sebuah wacana mengenai jelajah Wairebo. Wairebo itu merupakan sebuah desa adat kecil yang berlokasi jauh dari perkotaan. Pada wacana tersebut disajikan ilustrasi berupa pemandangan alam dari Wairebo tersebut. Pada halaman 54 terdapat materi mengkaji penokohan teks cerita fantasi. Pada materi tersebut disajikan komik yang memiliki banyak warna. Selain itu, pada halaman 86 terdapat materi mengenai teks prosedur. Judul teks prosedur itu adalah membuat sorbet buah gampang dan enak. Pada halaman tersebut disajikan ilustrasi berupa gambar-gambar buah dan gambar orang yang sedang memasak. Gambar tersebut tentunya berkaitan dengan judul dari teks prosedur tersebut. Yang keempat, buku teks harus mempertimbangkan aspek-aspek linguistik. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan terhadap buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 kurikulum Merdeka, materi yang ada pada buku teks tersebut sudah dipaparkan dengan baik, tepat, mudah dimengerti, dan siswa dapat memahaminya. Buku teks juga mempertimbangkan aspek-aspek linguistik, seperti pada halaman 3 terdapat kata serapan asing berupa kata Instagramable yang dicetak miring sesuai dengan aturan penulisan yang ada. Pada halaman 8, kata Instagramable dijelaskan definisinya oleh penulis, sehingga siswa yang memakai buku teks tersebut dapat memahami makna dari kata tersebut. Pada halaman 7 juga dijelaskan bagaimana cara mencari arti sebuah kata dalam kamus cetak dengan bahasa yang sangat mudah dimengerti. Kemudian buku teks juga sudah memperhatikan tanda baca, seperti pada halaman 11 terdapat kalimat perintah yang ditulis menggunakan tanda seru. Kelima, itu buku teks harus berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, materi yang ada pada buku teks sudah berkaitan dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Hal ini terdapat pada halaman 71 sampai 72. Pada halaman tersebut terdapat sebuah teks yang berkaitan dengan kesehatan. Adapun judul teks tersebut adalah Tips Sehat dan Bugar pada Masa Remaja. Selain itu, pada halaman 104 sampai halaman 107 terdapat sebuah teks yang berjudul Gerakan Pasukan Pemuda Pelindung Bumi, serta pada halaman 121 sampai 122 terdapat sebuah teks berita eksplanasi yang berjudul Muncul Awan Seperti Gelombang Tsunami di Aceh. Ini penjelasan BMKG. Kedua teks tersebut berkaitan dengan mata pelajaran geografi. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 kurikulum Merdeka sudah memenuhi 5 dari 10 kriteria menurut Grini dan Petty, yaitu buku teks sudah mampu menarik minat siswa, buku teks sudah mampu memberikan motivasi bagi siswa, buku teks sudah memuat ilustrasi-ilustrasi yang menarik, buku teks sudah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik, dan buku teks sudah berkaitan erat dengan mata pelajaran lainnya.
Saya menyarankan agar buku teks bahasa Indonesia untuk SMP kelas 7 kurikulum Merdeka lebih banyak lagi menampilkan hal-hal yang dapat memotivasi siswa seperti kalimat-kalimat apresiasi. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.